Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran Data Scientist with R Programming. Guys, kali ini saya mau bahas lebih lanjut memahami tentang data frame. Oke, ini penting. Sebelum saya masuk pada materi selanjutnya untuk permainan grafik, oke, atau diagram. Baik guys, kasusnya kita anggap pertama begini. Kita membuat satu buah data frame dengan 3 vektor. Ya, 3 vektor pertama yaitu tentang prodi. Prodi ya, atau program studi. Oke, studi guys. Nah, isinya itu kita bilang ini kita gunakan vektor ya, yaitu ada teknik informatika, kemudian ada sistem informasi, kemudian ada apa lagi guys? Ada sistem komputer, kemudian ada komputer akuntansi, akuntansi guys. Prodi yang saya ambil adalah contoh-contoh program studi di Fakultas Sains dan Teknologi ya, ilmu komputer, terus komputer akuntansi, dan satu lagi kita enter saja deh guys ya biar kelihatan ya. Nah, kemudian komputer akuntansi dan manajemen sistem informasi. Oke. MI, manajemen informatika. Oke guys. Nah, ini sebuah satu vektor dengan nama program studi. Kemudian kita coba buat lagi vektor tentang jenjang. Oke. Nah, jenjang studi. Jenjang studi. Jadi masing-masing program studi ini jenjang studinya apa? Nah, ini vektor lagi guys. Kalau memang program studinya ada 5 item, 1 2 3 4 5. Nah, berarti jenjang studinya pun kita akan 5. Nah, karena kalau ingin membuat sebuah data frame dari beberapa vektor, itu panjangnya harus sama, lengthnya harus sama, gitu ya. Jadi yang pertama teknik informatika ini jenjangnya anggaplah di sini magister. Oke. Sudah? Kemudian yang sistem informasi jenjangnya sarjana. Oke. Kemudian yang sistem komputer jenjangnya kita anggap sarjana. Oke, sarjana juga. Nah, yang komputer akuntansi kita bilang diploma. Oke. Dan satu lagi itu diploma. Oke. Nah, ini kita coba hitung 1 2 3 4 5. 5 ya. Lalu kita sebutkan lagi akreditasi masing-masing program studi ini, gitu ya. Akreditasi. Nah, di sini akreditasi kita lagi pakai vektor lagi guys. Anggaplah yang pertama itu B, kemudian yang kedua itu A, yang ketiga itu B, oke, yang keempat itu C, dan yang kelima itu C. Oke. Jadi ada 5 juga nih guys. Oke, akreditasi 1 2 3 4 5. Satu lagi nanti saya jelaskan guys. Kemudian ada jumlah mahasiswa. Kita namakan mahasiswa. Oke. Mahasiswa. Nah, kita anggap jumlah mahasiswa juga pakai vektor guys. Cuma vektornya di sini tipe datanya number gitu ya, karena bukan karakter. Kita masukin saja teknik informatika itu misalnya 300, kemudian sistem informasi 825 gitu ya. Misal. Kemudian sistem komputer kita anggap 575. Kemudian komputer akuntansi kita anggap 450 ya. Dan manajemen informatika kita anggap 350. Oke. Oke ya. Nah, di sini berarti kita sudah berhasil membuat 4 vektor guys. Yang pertama nama vektornya program studi, isinya 5 data. Kemudian vektor kedua jenjang studi namanya, isinya juga 5 data. Vektor ketiga kita beri nama akreditasi. Vektor keempat kita beri nama mahasiswa. Oh, ini mahasiswanya mana ya? Oke, saya ulang aja, mahasiswa. Oke, mahasiswa ya guys. Oke, berapa tadi itu? Saya sekarang 300,
kemudian 425, kemudian 555, kemudian 700, kemudian 575. Udah gini aja guys ya. Oke, 1 2 3 4 5. Kita enter. Nah, ini adalah vektor-vektor yang kemudian kita buat menjadi sebuah data frame. Nah, jadi kalau materi sebelumnya kita bahas, data frame itu adalah sebuah tabel. Teman-teman bayangkan sebuah tabel dengan 4 kolom dan 5 record. 4 kolom itu ke samping guys. Oke, 4 kolom ke samping, 5 record ke bawah. Oke. Di mana masing-masing vektor akan menjadi sebuah kolom, berarti akan terbentuk kolom program studi, kolom jenjang prodi, kolom akreditasi, kolom mahasiswa. Lalu di bawahnya terisi data sebanyak 5 record sesuai kolomnya masing-masing. Oke, kita langsung saja. Kita anggap berarti nama database-nya kita anggap fakultas. Oke, fakultas. Sudah ya. Berarti nama tabelnya fakultas yang terdiri dari data frame. Oke, sudah. Yang terdiri dari kolom program studi. Ini pakai underscore ya guys. Karena kan tidak menggunakan spasi. Penulisan nama kolom di sini sudah tidak perlu di dalam tanda petik guys. Karena program studi ini sudah merupakan sebuah variabel yang dibentuk dari sebuah vektor. Ini kan program studi, ini dia program studi variabel. Jadi penyebutan variabel tidak pakai tanda petik gitu ya. Kemudian kita mau kolom kedua itu akreditasi. Akreditasi. Nah, ini ya. Nah, ini berarti nanti ada kolom program studi, ada kolom akreditasi, ada lalu jangan akreditasi deh. Kita kolom jenjang studi dulu ya, jenjang studi. Oke. Kemudian ada kolom akreditasi. Nah, kemudian ada kolom mahasiswa. Oke. Sudah. 4 nih guys. 1 2 3 4. Oke, kita tutup. Berarti kita sedang membentuk sebuah tabel dengan nama fakultas yang terdiri dari kolom program studi, kolom jenjang studi, kolom akreditasi, dan kolom mahasiswa. Inilah data frame. Saya coba enter. Sudah? Nah, hasilnya bagaimana? Kita bisa lihat hasilnya. Tetapi sebelum kita bisa lihat apakah data frame ini sudah terbentuk dengan baik, kita coba cek guys dengan str. Kita mengecek struktur dari sebuah data frame ini. Kita sebut strukturnya yang mau kita lihat adalah fakultas. Oke. Sudah ya? Nah, kita coba enter. Tuh, kelihatan guys ya. Berarti data frame fakultas sudah terbentuk. Ini data frame 5 ini berarti terdiri dari 5 record of 4 variabel gitu ya. Kenapa 5 record? Karena tadi 1 2 3 4 5. Variabelnya mana? 1 2 3 4 4 gitu ya. 4 variabel. Begini penjelasannya. Program studi itu tipenya karakter seluruhnya. Jenjang studi tipenya karakter, akreditasi tipenya karakter. Oke, ini isinya di samping. Mahasiswa tipenya number, ini isinya. Oke. Nah, jadi setelah kita membentuk sebuah data frame, lalu kita coba cek apakah tipe-tipe data frame ini sudah terbentuk atau belum. Kalau sudah, baru kita bisa melihat apa isi tabel fakultas. Kita bisa klik fakultas. Oke. Nah, ini ketika fakultas ini saya enter guys. Nah, itu dia. Jadi sebuah tabel ya, teman-teman bisa bayang itu. Program studi ini isinya teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, komputer akuntansi, manajemen informatika. Jenjang studi, oke, ada magister, sarjana, diploma, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman bayangkan, inilah sebuah data frame yang merupakan informasi sebuah tabel. Oke, itu yang pertama, bagaimana membentuk sebuah database, membentuk sebuah tabel dengan data frame. Yang kemudian, apa yang bisa kita lakukan terhadap sebuah data frame ini? Nah, gitu guys. Nanti kita akan bentuk sebuah diagram dari data frame ini tentang perbandingan jumlah mahasiswa antar program studi. Tapi itu pada video berikutnya. Tetapi yang kali ini saya ingin teman-teman bisa mendalami dan membaca data frame ini. Oke. Jadi yang pertama guys, saya mulai lagi dari atas gitu ya. Saya panggil data frame fakultas.
Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan data frame ini? Sama seperti teman-teman punya tabel, kita bisa melakukan pembacaan. Nah, kalau saya ketik fakultas di sini, maka dia akan muncul seluruh isi tabel, guys. Gitu. Nah, kalau teman-teman butuh resume dari tabel ini, teman-teman bisa gunakan fungsi summary. Summary. Oke. Apa yang mau di summary? Fakultas. Nah, ini datasetnya, guys. Oke. Teman-teman bisa enter. Maka function ini akan memberikan informasi program studi, ada 5 panjang program studinya, ada 5 isi datanya. Oke. Kemudian yang studi juga ada 5, akreditasi ada 5 data, kelasnya karakter, modenya karakter semua. Nah, ini yang menarik, guys. Dia akan meresum sendiri jumlah mahasiswa karena tipenya number. Di sini dia bilang nilai minimal itu jumlah mahasiswa terendah itu 300 minnya, tertingginya 700, medianya 555, minnya 511, dan ada first dan 3. Nah, ini bisa teman-teman baca. Oke. Nah, ini yang pertama. Kemudian apalagi saya panggil lagi, apakah teman-teman bisa membaca informasi sebagian? Bisa, guys. Jadi ini kan sudah menjadi sebuah tabel data frame. Teman-teman bisa panggil dengan misalnya namanya fakultas. Oke. Dolar. Gini, guys. Dolar. Teman-teman mau panggil ada program studi apa saja sih di sana? Program studi. Oke. Dolar ini artinya memanggil kolomnya apa? Nah, dari dataset dari tabel fakultas memanggil kolom program studi. Teman-teman enter. Nah, ini dia akan menginformasikan program studi itu terdiri dari teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, komputer akuntansi, dan sebagainya. Bisa nggak untuk yang lain? Bisa, guys. Ini saya ganti dengan apa lagi? Jenjang studi. Tuh. Saya ganti lagi dengan ini, guys. Mahasiswa. Oke, maaf, salah. Ini mahasiswa. Tuh, menginformasikan gitu ya. Bisa nggak dilakukan summary terhadap kolom mahasiswa saja yang numbering gitu ya? Nah, bisa. Kita teman-teman bisa tulis summary, terus fakultas, dolar mahasiswa. Oke. Bisa nggak? Oke. Objek telepon salah ketik fakultas. Oke. Nah, tuh bisa, guys. Jadi dia bisa meresum sendiri. Oke. Nah, kemudian kita coba panggil lagi data frame ini. Alternatif pemanggilan berikutnya teman-teman bisa begini. Fakultas, oke. Kemudian bisa dipanggil dengan number begini, guys. Oke, ini artinya teman-teman sedang menyebut sebuah number kolom 3 misalnya. Oke, kolom 3. Nah, ini maka muncul akreditasi. Gitu. Nah, ini yang penggunaan data frame. Bisa nggak teman-teman ingin menampilkan 3 kolom pertama saja gitu? Bisa. Teman-teman bisa 1.2.3 tutup. Nah, ini 3 kolom pertama. Bisa nggak teman-teman menampilkan seluruh kolom kecuali akreditasi? Nah, jadi artinya program studi akan ditampilkan, jenjang studi akan ditampilkan, mahasiswa akan ditampilkan, akreditasi tidak. Bisa. Teman-teman bisa begini, fakultas, oke. Nah, strip. Akreditasinya kolom berapa? Program studi kolom 1, jenjang studi kolom 2, akreditasi kolom 3. Berarti teman-teman bisa tulis -3. Ini artinya menampilkan seluruh kolom dari data frame fakultas tetapi tanpa memunculkan kolom ketiga. Nah, berarti akreditasinya hilang nih, guys. Tuh. Bisa ya? Oke. Teman-teman silakan dilakukan eksplorasi terhadap data frame ini. Oke. Sebenarnya banyak, guys. Cuma saya nggak bisa jelaskan dalam waktu video yang singkat. Tapi intinya teman-teman bisa explore. Nah, next video selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana memanfaatkan data frame ini dengan penggunaan grafik atau diagram. Terima kasih. Jin dan Jun Channel mohon pamit. Semoga materi ini bermanfaat.